Tidakkah kau lihat seorang tua renta yang mendekati kefanaan? Pernah terjadi pada dia dulu waktu muda suka zina, naudzubillah. Dulu waktu dia masih muda ini pembegal, penjagal, penyamun. Bisa nggak orang sudah tua nyamannya pang, muda hura-hura, maksiat, main perempuan, nyamannya tua mau tobat? Bisa lah. Sekarang ketika dia sudah renta ini, memang kadang sanggup berzina lagi. Tapi dia masih bisa meninggalkan perbuatan yang semisal. Misalnya apa? Orang tua renta suka bohong, masih ada. Ya, yang pertama tadi meninggalkan ikhtiar dzanab, maunya dan bertekad. Kedua, pernah terjadi sama dia. Untuk menamakan orang ini taubat tuh nah. 3. Yang ketiga, wasali 1. 4 syarat nih nah, kalau sesuai kata guru kita. Annalladzi sabaqa anhu yakunu mithal ladzi yatruku ikhtiyarahu fil minzilati wad darajati la fis surati. Bahwa ya, yang yaitu dosa yang pernah terjadi pada seseorang itu adanya seperti ya yang dia tinggalkan secara kehendak dia, bukan karena terpaksa. Dia tinggalkannya itu fil manzilah wad darajah. Ini tafsir katanya, atau tafsir sama dalam posisinya, dalam kedudukannya. La fis surah, bukan hanya gambarnya saja, bentuknya saja meninggalkan. Bagaimana itu? Bagaimana itu penjelasannya? Begini penjelasannya. Ala taro, tidakkah kamu lihat anna syaikhal harima alfani, seorang tua yang renta. Orang tua renta ini asy-syekh itu secara bahasa man tajawazal arba'in. Kalau bahasa Arab, syekh orang yang sudah umurnya melampaui 40 tahun. Itu boleh dibilang syekh yang umurnya 40 tahun ke atas. Secara bahasa lah 40 tahun. Tapi kalau ya sah juga syekh itu dipakai untuk seorang yang alim, ya kan? Siapa seseorang yang mencapai suatu martabat keilmuan walaupun di bawah 40 dibilang syekh. Ini secara bahasa. Jadi syekh itu orang tua. Syekh artinya. Tapi kemudian bisa berarti guru, profesor, maha guru, syekh ya. Tapi di sini yang dimaksud bukan guru, orang tua. Nah, orang tua tidak sembarang orang tua. Kalau syekh kan berarti 40 sudah syekh kita ini semua. Yang harim. Syekhnya harim. Harim itu bikasr ra ay al-kabir wad-dha'if. Kalau bahasa kita tua renta, sudah tua, kada kawa apa-apa lagi. Al-fani, tua renta dan fani. Fani ini dari kata fana. Disyarahkan ay qaribul fana, sudah mendekati binasa. Bau tanah. Elok. Tidakkah kau lihat seorang tua renta yang mendekati kefanaan? Ya. Alladzi sabaqa minhu zina. Pernah terjadi pada dia dulu waktu muda suka zina, naudzubillah. Fi halis syabab, masih muda, main perempuan. Ya. Sabaqa minhu az-zina. Satu contoh, wa qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu, qata' artinya putus, thariq itu jalan, memutus jalan. Maksudnya qat'ut thariq itu penyamun, penjagal, pembegal. Dulunya preman di jalanan, tukang, kalau dulu suka penyamun, sepi, namanya penyamun. Ya. Sekarang ini mungkin apa? Pembegal tuh nah, di jalan ganggu orang di jalan. Itu qat'ut thariq. Orang jalan digangguin mau dipalak. Kalau kagak dia itu pembegal, itu qat'ut thariq.
Dulu waktu dia masih muda ini pembegal, penjagal, penyamun atau tukang zina, naudzubillah. Nah, idza ya misal lah, masih mudanya ini. Idza ta'arada an yatuba an dalika, ya, apabila dia hendak bertobat dari hal tersebut, dari berzina dan menjegal, tumkinuhu taubatu la mahalata, ya, bisa nggak orang sudah tua nyaman nyapang, muda hura-hura maksiat main perempuan, nyamannya tua mau tobat, nyamannya bisa lah, tumkinuhu, bisa, la mahalata, oke, pasti, diampuni sama Allah. Lam yughlaq anhu babuha. Karena apa? Lam yughlaq anhu babuha. Pintu tobat tidak ditutup buat dia walaupun sudah tua renta. Kada kawak menyamun lagi, kada kawak menjegal lagi, kada kawak main perempuan lagi. Tapi dibuka pintu tobat untuk dia. Ya. Tetap. Wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'ut thariq. Ya, andai dia kemudian si syekh orang tua ini, ya, la yumkinuhu, dia bisa tobat, tapi untuk meninggalkan secara ikhtiar, secara kehendaknya, meninggalkan zina, meninggalkan begal ini, itu kalau meninggalkan ikhtiar kan kada kawa, itu huwa layak dirisa, karena dia saat ketika tua renta ini memang layak gedir, itu huwa layak dirus saata, ya ini sekarang ketika dia sudah renta ini memang tidak sanggup ala fi'li dzalika, memang kada sanggup berzina lagi. Kada mau, kada bisa jegal lagi, kada bisa jadi penyamun lagi, ya. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyarihi, ya kan, dia tidak sanggup memang meninggalkan secara ikhtiarnya, kada sanggup. Pintu tobat kada tertutup, tapi kan dia meninggalkan secara ikhtiarnya juga tidak. Fala yasihhu wasfuhu, maka tidak sah, tidak benar disifatkan orang tua tersebut bi annahu tarikun lahu, bahwa dia meninggalkan zina, meninggalkan menyamun, ya, mumtani'un anhu, ya, atau dia itu mumtani, menghindarkan dirinya dari itu, tidak, bukan dia berusaha menghindarkan diri, karena wahwa ajizun anhu, memang dia sudah tidak sanggup lagi, ghairu mutamakkinin minhu, memang kada kawa lagi, sudah main perempuan, membegal kada kawa lagi. Tapi lakinnahu, si syekh orang tua tadi, yaqdiru ala fi'li ma huwa mithlu zina wa qat'it thariq fil manzilati wad darajah. Tapi dia si orang tua renta ini masih bisa meninggalkan perbuatan yang semisal. Jadi dosa itu ada kelasnya, ada timbangannya. Oke, zina kada kawa lagi sudah, lo sontoloyo, mau jadi preman kada kawa lagi. Tapi dia masih bisa meninggalkan dosa yang setingkat. Fil manzila wad darajah, bukan zina. Misalnya apa? Kal kadzib. Orang tua renta suka bohong, masih ada. Sudah tua berdusta aja, ngerambut, padahal sudah tua. Nah ini setingkat. Oke, wal ghadhaf, naudzubillah. Al ghadhaf itu apa? Ghadhaf itu ar-ramyu bizina, menuduh orang berbuat zina, fi maqamit ta'yir wat taubih,
mau mempermalukan orang. Dia tuduh, wa huwa minal kabair. Ghadab ini dosa besar. Oke? Dan ada hadnya. Tahu had? Ada had. Had itu sanksi yang ada ketentuannya di dalam Al-Quran atau hadis. Yata'allaq bihil haddu bil kitabi di Quran was sunnah wa ijma'il ummah. Nah, kita kan kada ada hukum itu. Tapi kan kita orang Islam, bukan hanya KTP ya. Nah, kita kada kena di dunia, kalau kada taubat ghadab nanti di akhirat dipecut malaikat. Kita kalau ghadab orang itu di Al-Quran kita dicambuk 80 cambuk. Kalau kita tuduh orang yang berhubungan dengan seks, mau zina atau na'udzubillah, liwat, sodomi, apa saja, menuduh, tidak bisa membuktikan, walaupun bujur, na'udzubillah. Andai bujur, kamu pezina, kamu zina, kita bilang begitu, padahal bujur, tapi kita tidak bisa membuktikan, mendatangkan saksi, dan saksinya 4. Saksinya 4 lihat, 4 orang ini melihat dia berzina seperti melihatnya benang masuk dalam jarum. Kada gampang buktikan orang zina. Jadi walaupun orang berzina, naudzubillah, ada apalagi kada berzina dia, apalagi kada berzina. Oke, ini hukum tapi kada berjalan loh di sini. Ini tapi kan orang Islam kita, nggak boleh dalam hal ini, hal yang memalukan. Padahal, tapi kan sekarang naudzubillah orang maksiat kada malu, malah dia cerita dia berbuat ini berbuat itu. La ilaha illallah Muhammad. Ini bagaimana Islam menutup orang yang sudah berbuat aib ini. Ini malah dia buka. Dia berzina, dia ceritakan, naudzubillah. Ya. Jadi kalau kita bilang kamu berzina, atau kita memakai orang pelacur ikan, bahasa Indonesia, atau bahasa Banjar apa, lahung, misalnya lah, ya ini supaya jelas, supaya tahu. Kita sebut orang lahung, bukan lahang, lahang lain lagi lah. Atau kepada laki-laki, kamu apalah, yang pokoknya berhubungan dengan itu. Ini ghadab. Kalau kita tidak bisa buktikan, kita harus dicambuk 80 cambuk. Jangan main-main. Gak boleh. Aib. Oke? Tapi kalau kada dicambuk juga. Oh. Nah, di bab ini itu, ya, sering kan kita marah ngata-ngatai orang dengan bab itu. Ini dicambuk 80. Jadi walaupun misal ada laki sama perempuan berdua-duaan, misal nih di dalam ruangan berdua, kita tidak boleh zina. Tidak boleh. Tuduhan ya. Kecuali jadi zina ini, bayangkan sulitnya membuktikannya 4 saksi. Atau dia ngaku, kecuali ngaku baru. Kalau ngaku baru dia. Kalau masih belum pernah menikah, belum pernah ya, bukan orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri. Jadi duda dan janda berlaku. Orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, itu hadnya dia dilemparin batu sampai mati. Namanya rajam. Cuman ini kan tidak diberlakukan karena undang-undang kita kan bukan undang-undang Islam, kesian. Dilempar depan orang, biar orang tahu. Kalau pernah menikah, walaupun duda, pernah menikah, ya, atau janda. Kalau belum pernah menikah, belum pernah nih, lah, itu berzina, naudzubillah, dia dicambuk 100
100 cambuk. 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. Memalukan. Malu. Kadang nggak usah ketemu orang setahun. Ini hukum Islam. Inna dina indallahil Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ragu, naudzubillah. Orang Islam aneh, menolak hukum Islam, antik. Matinya bagaimana itu? Tidak ada yang lebih adil dari hukum Islam. Ya. Maka insya Allah kalau hukum Islam ini diberlakukan, maka pengadilan itu kalau ada kasus, bukan kasus numpuk seperti sekarang, kasusnya numpuk. Hakim itu nganggur kalau hukum Islam berjalan. Oke. Nah, ghadab ya. Ini karena menyebut ghadab saya mau jelaskan ghadab itu apa. Apalagi antara suami istri. Ini di bab fikih ada bab 1 pasal ngarannya mula'anah. Seseorang yang laki menuduh istrinya berzina, selingkuh, maka dia sedang mengqadhaf istrinya. Si suami jika tidak bisa membuktikan, maka dia dicambuk 80 cambuk. Kecuali si istri ngaku. Kalau si istri ngaku, maka si laki tidak kena cambuk. Si istri yang dirajam sampai mati, kan gitu. Nah tapi ini sulit, tujuan laki ini masalahnya ini dia hamil. Saya mau tidak mengakui yang dikandung dia ini. Itu masalahnya. Sedangkan saya mau mendatangkan 4 saksi susah, kadang ada yang lihat. Misalnya saya saja yang lihat misalnya. Pak, istrinya kadang ngaku. Jadi kalau si suami mau menafikan anak yang dikandung sama perempuan itu, kalau istri kadang ngaku, dia kena cambuk. Kalau istri ngaku, dia yang dirajam. Sama-sama yang laki tidak bisa membuktikan, yang istri tidak ngaku. Maka mereka berdua ini saling melaknat. Ini di Al-Quran nih. Saling bersumpah. Si laki bersumpah bahwa supaya terhindar dari 80 cambuk itu, si laki harus bersumpah bahwa saya bukan memfitnah menuduh dia. Saya mau menafikan itu yang di perutnya bukan anak saya. Maka di pengadilannya sudah ikam sumpah bahwa kamu tidak berdusta. Sumpah dia. Oke. Dan Allah melaknat kalau saya berdusta. Ya. Dan dia terlaknat kalau saya jujur. Itu di Al-Quran. Kemudian si perempuan gitu juga. Dia mau menggugurkan rajamnya itu. Supaya tidak kena rajam. Tidak kena hukum. Dia bersumpah bahwa saya tidak selingkuh. Kalau saya berdusta, saya terlaknat. Oke? Kalau saya jujur, dia yang terlaknat. Nah, ngarannya dalam fikih ini mula'anah, saling melaknat. Tujuannya si laki ini mau menafikan yang di perut. Maka suami istri yang saling melaknat ini, dia terpisah dengan sendirinya dan tidak bisa kembali lagi sampai kiamat, sampai dia akhirat kada kawa rujuk. Oke. Selain itu kan selain mula'anah bisa di akhirat rujuk bisa misal. Tapi kalau yang mula'anah sampai di akhirat, ini berhubungan dengan ghadab. Oke ya. Na'udzubillah, jangan ikut campur masalah itu. Ini kehormatan. Nah tapi kalau orang cerita sendiri mau apa? Dia terang-terangan, na'udzubillah, berbuat zina terang-terangan. Atau bahkan orang tidak tahu dia cerita.
Dia cerita, aku onda. Ya sudah, ya kita jangan dengarkan lah. Kembali ke ghadf ini, Islam terhormat ya. Nah, sehingga begayaan yang berhubungan dengan ini jangan. Sudah tahu hukumnya, tidak boleh begayaan lagi. Begayaan bab lain. Jangan begayaan ini. Ada orang begayaan, menggayai istri kamu sama aku, ini begayaan teman. Apa ini? Ini kata lucu. Soalnya saya pernah dengar itu orang begayaan gitu sama temannya. Apa? Nggak lucu. Bahkan diingatkan sama guru kita ya, kalau yang suka kadang tidak sadar bergaya sama anaknya. Oh, bukan anak abah, ikan bukan anak abah itu. Bukan anak mama, bukan anak abah. Kalau bukan anak mama kalau bisa, kalau bukan anak abah ini nah. Anak siapa? Anak siapa? Bukan anak abah, kamu? Anak siapa? Hah? Ibu sekandung, bapak sekampung. Oke, ini begayaan atau bicara yang tidak patut. Oke. Nah, kembali ke ghadf. Oke, tahu apa ghadf ya? Nah, jadi si tua renta ini bisa berdusta, masih bisa ghadf nih. Nah, maka dia yakdir ala fi'li ma huwa mithlu zina wa qad tariq fil manzilati wad darajah. Dia masih mampu dalam manzilah, dalam derajat dosa itu masih mampu berbuat. Contohnya kal kadzib, dusta, wal ghadf, ya, menuduh tadi orang berzina, wal ghibah, ghibah yakni menggunjing. Apa ghibah itu? Dzikruka akhakal muslima bima yakrahu law balaghahu. Ya, kamu menyebutkan tentang saudaramu yang sesama Islam sesuatu jika dia dengar apa yang kamu bicarakan di belakang itu dia tidak senang. Entah yang kau sebutkan itu suatu kekurangan di badannya kah, nasabnya kah, keturunannya kah, bapak ibunya kah, atau perangainya kah, perbuatannya kah, ucapannya kah, agamanya kah, dunianya kah, bajunya kah, rumahnya kah, kendaraannya, apa saja yang kiranya jika dia dengar dia tidak senang, itu dosa ghibah. Ya, dikasih contoh-contoh di sini. Ya, ya contoh-contoh lah, baca sendiri. Itu ghibah. Pokoknya sebutan menyebut saudaranya yang dia kalau dengar tidak senang. Ini mampu orang tua renta ini menggunjing. Ya, soalnya gunjing ini memang enak. Kata Imam Ghazali semua karena hatta ulama asik dia kalau ngomongin orang. Ini harus hati-hati karena tidak sadar ya. Wan namimah, na'udzubillah. Namimah adu domba ngomongin sama ini itu. Namimah itu naglul qaul ifsad. Dia mindahin omongan untuk merusak hubungan orang. Namimah. Ya. Imam Ghazali melanjutkan. Jami'u dzalika. Semua tadi dusta, ghadhaf, namimah, ghibah, ma'asin adalah maksiat-maksiat. Wa in kana al-itsmu yatafawatu fi kulli wahidatin bi qadriha. Walaupun memang masing-masing dosa itu yatafawut, bertepawut. Ya, yatafawut itu terpaut, ada terpaut sedikit atau terpaut banyak gitu. Nah, kita fi kulli wahidah, ya, dusta dan selainnya itu bi qadriha, ada ketepawutan mungkin ukurannya, nilainya. Lakin jami'u hadhil ma'asi, semua maksiat-maksiat ini al-far'iyyati kulliha bi manzilatin wahidah. Secara derajat, secara manzilah dia satu, walaupun kadarnya ya tafawut. Kadarnya bisa ya tafawut, tapi manzilahnya satu manzilah, satu kelas, satu ruang. Ya. Ma'asin. Bedanya yang tidak semanzilah itu apa? Seperti ini nah. Duna manzilatil bid'ah. Misal ini semua maksiat ini di bawah manzilah, di bawah kelasnya bid'ah di dalam agama, membuat hal-hal yang baru dalam agama. Oke, hal
Ingat, hal baru yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau baru banyak saja baru itu loh. Nah, wa manzilatul bid'ah, kedudukan kelasnya bid'ah itu duna manzilatil kufur. Manzilat bid'ah ini dusta semua ini satu manzilah, tapi di bawah manzilah bid'ah. Manzilah bid'ah ini di bawah manzilah kufur. Manzilah kekafiran. Oke, karena kenapa? Yang tadi dusta dan seterusnya ini ma'asi far'iyah ngarannya, maksiat-maksiat cabang. Ya, tasihhu minhu at-taubatu. Ya, maka untuk seorang ini contoh tuaranta tadi, maka sah darinya orang tuaranta tadi at-taubatu, taubat anizina, dari zina, wa qat'it tariq, menjegal, wasairi ma madha minadz-dzunubil lati, dan semua dosa-dosa yang terlewat tadi, yang huwa ajizun an amsalihal yauma, dia tidak sanggup untuk melakukan dosa tersebut yang semisal dosa-dosa itu sekarang di masa tuaranta dia fissurah. Dia kan dia meninggalkannya ini fissurah la fil manzilah. Ini dia mau menerangkan. Ini contohnya orang memang gambarnya dia sudah kada zina lagi, gambarnya dia tidak jegal lagi, kada begal lagi. Nah, surahnya. Nah, tapi bukan fil manzilah, tapi tetap sah. Nah, ketika dia taubat dari yang semanzilah, misalnya dia meninggalkan kadzib dan seterusnya. Oke, ini hanya perbedaan-perbedaan. Yang keempat, ar-rabi'ah, ini syarat terakhir, ayyakuna tarkuh tiyarihi, bahwa dia meninggalkan tadi secara kehendaknya, lidzalika, bagi dosa tersebut, ta'ziman lillahi azza wa jalla, memuliakan Allah. Maksudnya meninggalkan dosa tersebut karena memuliakan Allah, wa hadaran min saqatihi wa alimi iqabihi, sebagai waspada dari murka Allah dan daripada sakitnya siksa Allah di negeri akhirat. Mujarradan, hanya itu. Mujarrad, semata-mata itu, ta'ziman lillah. Oke? La li raghbatin dunyawiyatin, bukan karena mengharapkan suatu hal duniawi, makanya dia tinggalkan itu. Au rahbatin minan nasi, atau karena takut dikatain orang. Oke? Karena takut manusia. Au talabi sana'in, atau karena dia berharap dipuji, meninggalkan dosanya itu. Au sitin, berharap sit. Sit itu zikrin jamil yantashir finnas dunal gabi, viral kebagusannya, supaya dia viral bagus. Oke? Itu maksudnya. Au jahin, dia tinggalkan itu bukan memuliakan Allah, tapi mengharapkan satu jabatan, satu kedudukan. Au dha'fi fin nafsi, oke? Atau karena kelemahan dirinya dia tinggalkan, karena nggak sanggup, bukan karena memuliakan Tuhan. Au fakrin, ya, atau karena khawatir kepada apa? Kefakiran, au ghairi dzalika, dan lain-lain. Pokoknya suatu hal yang memalingkan dia dari memuliakan Allah, meninggalkan dosanya tadi. Fahadhihi, maka keempat ini, ya, syaraitu taubati wa arkanuha, syarat-syarat tobat dan rukun-rukunnya. Kesimpulan, ini kesimpulan dari Imam Ghazali, silahkan direnungkan dan dibaca lagi. Fa idza hassalta wastakmalta, kalau kau sudah peroleh ini semua dan kau sempurna dalam mengamalkan ini, fahiya taubatun haqiqiyatun shadiqatun, maka inilah yang dinamakan taubat yang sesungguhnya, yang
tulus.